Ya, harus sudah. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Sabar, sabar, Mudah-mudahan. sabar, sabar, sabar. Jeda, Jawab dulu. jeda. Iya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia. Hari ini sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Mari, Mari mari, kita berdoa. mari kita Saya ulangi. berdoa bersama. Tahu, mari sama-sama kita awali dengan doa. Ulangi lagi, teman-teman. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan hati yang mudah untuk menerima kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku Nirro. ber Jangan buru-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Santai, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu terlalu buru-buru. Nah, Oh, bukan. nada bicara dengan nada berdoa itu kalau bisa tidak boleh sama. Jadi nada berdoa harus turun. Jadi mari kita awal semoga agar kita dengan hati yang mudah. Itu kan tadi mudah. Mudah itu di sini taruhlah nadanya mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nadanya tuh nada nada berserah gitu loh. Bukan mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu tuh masih ikutin nada bicara yang tadi. Ya, Kesannya ya, tuh jadi kayak ceramah. ya, ya. Coba ulang Saya lagi. ulang dari awal atau dari doa, Ustazah? Dari sebelum kita memulai, Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah menerima kebaikan. bermanfaat bukan bermanfaat. Kalau pakai Oh, ain iya, itu berarti masih masih Arab. Ulang lagi. masih Arab. Mm-mm. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan hati yang mudah untuk menerima kebaikan. Oke. Ibu ngerasa nggak nada bicara ibu yang barusan ini lebih rendah daripada awal-awal ibu mulai? Ya, Ya, jangan. kalau kalau misalnya kayak gitu, berarti ulang aja dari salam supaya gradasi nadanya nggak terlalu jauh. Karena pas mau mulai berdoa, nadanya tuh jadi kayak mau muhasabah gitu. Coba lagi. Jadi jangan Tadi sampai kesannya kayak muhasabah ya. Rada turun dikit aja. Jadi kalau misalnya ibu mau memang turun menjelang doa, turunnya dikit. Kalau turunnya kayak tadi, itu udah turun versi suara doa. Berarti nanti suara doanya harus lebih turun lagi. Gitu. Coba lagi dari salam. Assalamualaikum teman-teman. Itu ketinggian. Ketinggian. Jadi nih Bu, aku mau bilang dulu. Secara secara prinsip dasar ilmu public speaking, itu vokal tuh ada tiga. Aku udah pernah jelasin belum? Belum kayak. Belum ya. Vokal tuh ada tiga kalau dalam ilmu public speaking. Pertama, vokal prima. Prima atau full. Yang kedua, vokal 3/4. 3/4. Yang ketiga, vokal 1/4.
Vokal prima atau full ini biasa digunakan di awal memulai pembicaraan, kayak gini, pembukaan. Jadi kita semangat gitu. Tapi vokal full itu bukan berarti berteriak. Walaupun diteriak, ada juga vokal full. Misalnya kalau kita bicara vokal full di pengumuman. Pengumuman, itu teriak tuh. Dengan vokal full pasti. Tapi yang disebut dengan vokal full atau prima dalam membuka eh, sebuah sesi pembicaraan, misalnya kayak Assalamualaikum teman-teman, bukan Assalamualaikum teman-teman, apalagi Assalamualaikum teman-teman, nggak kayak sedikit berbisik, karena nanti vokal sedikit berbisik itu yang disebut seperempat. Jadi tiga per empat itu ngobrol, kayak netral aja nadanya, nggak tinggi banget, nggak turun banget. Jadi kayak Jadi misalnya kalau kalau membuka ini, jadi kita kayak 3/4 gitu saja. buka Kalau prima, pembukaan prima. Oh, buka prima. Nanti kalau nggak terlalu ada banyak hal yang mau ditekankan, berarti 3/4. Kalau ada kata-kata tertentu yang ingin ditekankan atau dipersuasifkan, pakai seperempat. Misalnya kayak gini. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ini masih prima. Jadi prima nggak teriak ya, cuma lebih ada powernya lah. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Itu prima campur 3/4 tuh. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, itu dia mulai masuk ke 3/4 bawah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Itu udah lebih setara kan nadanya? Udah nggak kayak ngajak banget gitu. Nah, nanti kalau dalam pembelajaran, mengajar maksudnya, sesi mengajar biasanya yang akan lebih banyak kita gunakan secara otomatis adalah 3/4. Nanti betul. kapan 1/4? Misalnya pas kita, bagaimana caranya? Jadi suaranya tuh kayak lebih lebih dibuat semenarik mungkin, menarik perhatian orang gitu. Terus bagaimana? Atau tapi, namun, misalnya kayak gitu. Biasanya 1/4 ini kayak lagi ngajak orang buat muhasabah. Kenapa kamu tidak meminta maaf? Ah, itu kayak pernah stressing lah. Seperempat, seperempat vokal seperempat itu biasanya disebut stressing voice. Jadi suara-suara yang memang sengaja ditekan, gitu. Nah, ibu fullnya sudah ada, cuma sedikit terlalu tinggi. Jadi kesannya kayak audiensnya rada jauh, teriak. Kasih power Oke. aja. Karena ibu kan udah punya power ya. Suaranya tuh udah berat gitu loh. Suaranya udah berat. Jadi kasih dikit aja tuh udah cukup. Jangan terlalu banyak. Coba diulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menerima ilmunya. Ibu kurang senyum pas ngajak berdoa. Buatlah kesan bahwa berdoa itu sesuatu yang menyenangkan. Ingat, senyum ibu kan udah ada perubahan nih. Aku ngerasanya. Alhamdulillah. Tapi ibu jangan mingkem. Kapan ibu Jangan mingkem, minta. mukanya udah jahat lagi. Iya bener. Segen. Orang jadinya segen. Wibawa ibu itu ada pada bibir mingkem. Kalau ibu mingkem, kayak karismanya tuh kenceng banget. Tapi kalau ibu ada giginya kelihatan, itu tuh lebih terbuka. Kayak lebih merangkul.
dari Iya. teman-teman Ustazah, sebelum. susah banget ngilangin ini asemnya. Ih, soalnya ibu kan puluhan tahun polanya kayak gitu. Masa iya dalam beberapa pekan udah langsung hilang? Kalau kalau Bawaannya ingat, default. gimana? Iya, bawaannya defaultnya begini Ustazah, susah banget. Iya, nggak apa-apa Bu. Tapi ibu senyumnya udah berubah kok, nggak kayak sebelumnya. Ibu ngerasa Iya. nggak sih? Aku 1 tahun loh nggak ketemu ibu. 2025 sampai 2026. Iya, Ustazah sampai kangen saya sama Ustazah, Masya Allah. Gila. Tapi ibu senyumnya berubah nggak? Ngerasa. Ngerasa karena mungkin satu saya udah lebih tenang ya, udah Mm-mm, maksudnya udah nggak terlalu tegang gitu, iya. walaupun masih kan sedikit gitu, itu mah wajar ya Ustazah ya. Mm-mm, Itu sih kayaknya nomor satu. Jadi saya tuh eh, di otak saya tuh kebagi-bagi gitu. mm. Satu, saya harus menghandle ketegangan saya Iya, gitu. Dua, saya harus apalagi kalau misalnya giliran baca gitu ya Ustazah. Baca kan ada dua tuh. Tajwidnya saya harus perhatikan. Iramanya juga apalagi gitu. Saya betul. kan nggak bisa irama tuh saja. Saya cuman Sebelumnya. saya cuman tahu nada ros yang murotal di metode yang saya pelajari gitu ya, metode Ya. yang saya pelajari untuk anak-anak. Heeh, Nah, jadi saya ke kotak-kotak tuh saja. Makanya Ustazah bilang kemarin lebih fokus ke irama jadinya tajwidnya agak-agak ya emang bener banget. iya. Iya, tapi nggak apa-apa Bu. Soalnya nanti juga ke bawah karena semuanya bawa dengan satu metode kan, dengan satu irama nanti juga. Karena ibu suaranya nggak fales, kecuali ibu suaranya fales. Nah, itu lebih PR sih. Tapi ibu nggak fales, cuma memang masuk ke ruangan baru. Gimana sih meraba-raba aja. Ya, bener, bener Ustazah. Mm-mm. Saya baru banget tahu kayak kemarin Sika. Bayati kan saya baru satu pertemuan Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa nanti. Bayati. Nanti Ros, lama-lama Ros. juga. Hah? Apa Bu? Ros, Ros. Tapi kan Irama Ros. Ros itu di kayak Tilawati, apalagi tuh Umi. eh Umi itu pakai Ros. Iya, Jadi, pakai Ros, tapi Rosnya beda waktu itu yang sama Ustazah itu. iya betul. Ah, Supaya beda. soalnya yang si Ros ditilawati sama Umi. Kiro, ya Umi Kiroati itu lebih mudah, Iya, bener. standar Mudah banget, Ustazah. standar Ya, banget. Itu sebenarnya nggak salah, cuma karena aku basicnya kan bukan murotal ya, ya, aku ya. basicnya mujawad. Jadi Baik. eh, murotalku tuh ya murotal yang versi-versi mujawad gitu, variasinya lebih Ya, banyak gitu. ya. Dan Dan saya memang sangat ini Ustazah, memang sangat pengen banget bisa gitu. mm-mm. Pengen banget bisa, makanya saya ikut. Aku percaya sih ibu akan cepet, soalnya Ustadz Mario tuh Bu 5 tahun lu baru bisa. 5 tahun Iya, aku aja sampai kayak aku sempet sempet berkecil hati karena udah pengen aku keluarin aja tuh Ustadz Mario. Dan aku bilang ke teman-teman setiap gabung itu, aku keluarin Ustadz Mario aja ya. Ustadz Mario aku keluarin aja boleh nggak? Soalnya kan secara secara teori dia udah punya banyak, apalagi udah lama dan udah aku kasih buku juga kan. Tinggal suara kayak Ustadz Mario, kayaknya emang aku nggak perlu maksain Ustadz Mario lagi deh buat irama. Malah di 2025 dia bisa loh. Dia tuh dari 2020, Bu. Jadi Masya kayak, Allah. jadi kayak ajaib aja gitu. Padahal Mm-mm. basicnya adalah suara fales. Kalau Ya. ibu kan nggak fales. Jadi aku yakin sih, yakin banget. Soalnya ya mukjizatnya ada pada Ustadz Mario itu yang bikin kayak putus asaku tuh terbantahkan. Bismillah aja Bu, jalan jadi itu. Iya, Nanti yang betul. penting Ibu kalau lagi nggak di kelas, Ibu senandung-senandung aja. Misalnya ngaji di Iya. rumah, dipakai aja biar melekat.
Iya Ustazah, kemarin saya tuh kan suka ngerekam nih kalau misalnya yang coaching bersama tuh Ustazah, saya Ya, rekam suara yang pesertanya tuh memang bagus kayak misalnya iya, suaranya ya. Kayak iya, misalnya Ustazah Ega itu kan bagus banget ya. iya. Kak Novi, Kak itu bagus-bagus banget tuh. Itu saya rekam. Saya Mm-mm. belajar, nanti saya rekam suara saya. Bisa tuh Ustazah, mirip lah gitu ya. Tapi nanti saya kan baca nih, lupa lagi harus dengerin rekaman dulu. Nggak apa-apa. Emang kudu dipancing, Bu. Kalau belum dipancing, kadang memang dia lari. Kalau dia nggak hilang, dia lari ke yang kebiasaan ibu pakai lagu apa. Iya, bener gitu saja. Mm-mm. Tapi Nggak saya apa-apa, punya Bu. azam kuat sih saja. Saya punya azam gitu ya. Mm, Azam saya kuat, saya harus bisa ngikutin terus. Oh ya Ustazah, boleh mm, nggak saya kan nih semangat saya 45 nih Ustazah. Boleh nggak saya kan kelasnya kan Senin malam. mm. Kalau saya ikut Rabu malam, Jumat malam, itu boleh nggak sih Ustazah? Boleh, boleh kan. Oh, Kalau kalau kelas yang gabungan itu memang yang wajib adalah si yang punya jadwal. Tapi sekarang itu yang dari hari lain aku juga terima dan tetap baca karena memang nggak terlalu banyak lah. Hari oh boleh. hari hari Senin itu yang paling banyak karena coach-coachnya semuanya tergabung di situ. Nah itu dia Ustazah. Awal-awal saya masuk, astagfirullahaladzim. Ini orang expert semua isinya. Ya Allah, saya sampai gemeteran. Ya Allah, Iya, ini saya nah itu masuk aja dulu karena memang banyak. Dulu tuh aku malah melarang, nggak usah masuk ya. Kalaupun masuk, mustami aja, matikan kamera supaya aku bisa membedakan antara yang punya jadwal sama yang nebeng. Tapi kan ada yang memang nggak bisa dijadwal yang sudah dia pilih, jadi dia menggantikan di Rabu dan Jumat, misalnya kayak gitu. Tapi ada juga kayak Sujai. Itu dia masuk di semua hari. Rabu, Jumat, Senin dia masuk dan Nah, baca aja. Mm. oh, boleh ya Ustazah. Kelas Rabu itu kumpulan orang-orang suara bagus. Jadi Oh, ibu kalau masuk ke hari Rabu, aku yakin ibu akan cepet bisa. oh iya, iya. Siap. Ya, Terima kasih Ustazah. iya Nanti saya masuk ikut. aja Bu. Pokoknya kalau ada waktu kan aku kirim ke grup kan linknya. Siapa yang mau masuk karena punya waktu luang silahkan. Tapi wajib untuk yang memang sudah memilih hari itu. Oke Saya deh. cerita ke Hah, saya cerita ke kakak saya. heeh. Kakak saya beliau itu Koreah nasional waktu itu juara satu, tapi Siapa? seumurnya udah tua sih, udah kayaknya Iya, iya. Ustazah nggak Siapa, siapa? Ustazah dia sezaman sama Jajan Sukrilah, Ustazah Jajan Sukrilah. Siapa namanya? Ustazah kenal nggak? Haja Murtafiah. Oh, nggak tahu, Bu. Tapi ikutnya Dia ikutnya dulu dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Oh, jadi nah memang terus? dia karena circle-nya Koreah gitu ya. Mm-mm. Saya bilang, Teteh saya ini ngaji sama Ustazah Mas Tia. Oh iya langsung nyambung. Iya iya Teteh tahu kayak gitu. Oh, itu kakak kandungnya Ibu. Kakak kandung perempuan. Jadi ibu saya Koreah. Oh, Masya Allah. Eh, semua itu memang Koreah gitu ya di agama semua. Cuma Alhamdulillah. yang di pesantrenin di Al Furqon di pesantren khusus Quran gitu cuma satu saja. Jadi yang lain tuh ibarat udah ada rumput yang mulai tumbuh gitu ya, tapi Mm. tidak disiram gitu, tidak Iya, pada iya. tempatnya gitu. Mm-mm. Oh, dan yang di Al Furqon itu yang kakaknya Ibu. Iya, Oh, iya, 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 iya. Oke lah, Bu. Gak apa-apa Ibu disiramnya di sini diguyur. iya benar Ustazah. Iya, pokoknya kalau Ibu ada waktu masuk aja. Ya. Ya, dulu itu malah Bu, dulu itu one on one aku buka loh untuk siapa aja yang mau lihat temennya. Oh gitu. Iya, tapi apa namanya lama-lama
ada yang ada yang curhat, aku walaupun walaupun nanti di-upload juga, cuma kayaknya lebih lebih enak kalau aku sendirian deh di Zoom gitu. Ya udahlah kalau gitu memang one on one itu kan sendirian. Kalau rame-rame tuh coaching. Jadinya aku tiadakan deh temennya. Dulu tuh aku gabung-gabung one on one itu. Masya Oke. Allah. Ustazah, Ya, banyak gimana, banget Bu? ini ya. Saya suka mikir gitu, Masya Allah, Ustazah Mas dia nih waktunya ada terus gitu buat kami-kami gitu ya. Luar Ya kan biasa. aku yang bikin ini, masa aku pergi. Iya, iya. Alhamdulillah, Wah, Bu. Pokoknya selama selama masih ada umur, aku nggak akan membiarkan Mas Tia Institut pendek umur. Jadi pengennya. Tapi kan juga ada ini karena ibu juga dan teman-teman yang lain. Kalau nggak ada ibu dan teman-teman lain, aku mau berbagi ke siapa? iya, iya. Iya. Ini Mas Tia Institut tuh udah lama ya Ustazah? Dari 2020 itu. Oh, udah lama. Saya baru kemana aja ya saya? Tahunya baru sekarang gitu. Tapi memang aku nggak terlalu banyak posting dulu-dulu itu. Jadi awalnya tuh dari komunitas, malah temen-temen aku naik gunung. Aku naik gunung Oh, terus temen-temen yang sama-sama naik gunung tuh pengen ngaji. Ya udah, aku bikin. Ya udah yuk, cuma berapa orang? 4 orang kayaknya. Tapi rutin, rutin, rutin. Jadinya ya udahlah ya. Aku pikir-pikir lagi, apa ya yang aku nih, hadiah apa gitu yang aku pengen ngasih ke diri aku yang bermanfaat. Jadinya ya udahlah. Aku juga lupa aku namain ini tuh sejak kapan. Tapi perjalanannya udah mulai dari 2020 itu. Akhirnya teman-teman gunung malah udah sibuk. Mereka semua udah nggak ada lagi sisanya sampai sekarang. Aku rekrut lah orang-orang Ambon. Tapi hmm. nggak panjang umur lah di tengah jalan karena kan kita juga beda waktu ya. Dia udah pada telat kan, udah larut banget kalau jam 9 malam kan udah jam 11. Yang bertahan yang di Jabodetabek dan pulau luar gitu. Dia padahal aku Ustazah, pengen gimana? maaf, maaf. Lanjut Ustazah, lanjut Ustazah. Lanjut, Padahal lanjut Ustazah. padahal aku pengen dari timur yang lebih banyak, tapi memang kendalanya juga salah satunya waktu gitu. Gimana Bu? Tadi mau ngomong apa? Ustazah masih mendaki, masih naik gunung sekarang. Masih mau tapi belum mendaki-mendaki lagi. Anak saya, anak saya yang pertama mendaki perempuan loh, Ustazah. Sama kerjaannya tuh kalau libur kerja dia mendaki. Masya Allah, nanti aku ajak anak-anak Wastia Institut mendaki sama anak ibu. Saya mah rebahan golongannya, Ustazah. Iya ya, anak-anak Wastia Institut ibu juga ya. Kecuali saya, udah ini, udah umur. Iya Bu, aku udah bilang, aku lagi kayak iseng-iseng, aku pengen deh kita umroh bareng yuk, mandiri aja, tabung ya, tabung. Kemarin aku bilang di kelas apa ya, kelas Senin apa ya? Aku Ya, lupa. kelas Senin. Iya, Kelas kelas Senin. Senin. Mm-mm. Iya kayak soalnya aku ada ikut belajar non formal, terus di 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 tempat aku belajar non formal itu mereka bikin umroh bareng backpacker gitu. Terus aku kayak kenapa aku nggak idein ini ke teman-teman Mastia Institute ya? Kan pasti ada yang udah pernah umroh, kita nggak perlu pakai travel. Ya, banyak lah informasi yang bisa diakses sekarang biar lebih murah, suka-suka kita. Nantilah ya, Bu. Ini Insya Allah. ini one on Saya one-nya ikut ya. Mas Curcol. Ikut dong, harus. Kalau umroh mah saya ikut. Kalau naik gunung nggak ikut. Nah, kecuali Gunung Uhud ya. Ya, betul, betul. Ke Gua Hiro saya ikut. Iya, iya. Iya. Oke, Bu. Hmm. Apa? Kita kembali lagi. Ada yang mau Ibu tanyain nggak? Apa yang masih Ibu ngerasa sulit dan belum bisa nemuin jalan keluarnya di
selama pembelajaran beberapa bulan terakhir ini? Alhamdulillah, saya setiap pertemuan pasti ada ilmu baru yang saya dapat. Jadi sama Ustadz Maryu itu qadarullah eh qadarullah sama Ustadz Maryu itu 3 atau 4 kali beliau ada kegiatan. Jadi saya selalu pindah ke KEGA Iya, gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya Ustazah, ketemu Kak Ega itu yang aduh ini banget gitu. Saya rasanya uh, dapat anugerah banget gitu ketemunya gitu ya. Disupport, apa? Dikasih masukan gitu. Belum lagi memang yang udah pasti ilmu baru gitu saja. mm-mm, mm-mm. Nah, kemarin itu saja saya masih bilangnya alif lam syamsiyah, alif lam Iya, komariah. Nah, iya. karena itu memang saya yang saya dapatkan itu dari Nah, belajar guru-guru. dari kecil, Mm-mm, dari guru dulu. Ternyata dibetulin, ternyata itu nggak tepat gitu, kayak gitu mm-mm. macam-macam. Iya, betul. Aku Eh, juga dulu Alif Lam Komariah sama Alif Lam Syamsiah, Bu. oh sama ya Ustazah. Iya kayak gitu Ustazah. Apalagi ya mad asli saya tuh taunya cuma mad asli atau BI Iya, ternyata ada mad hati iya. mad sigoh ya Ustaz Silroh, sigoh iya. Silroh, iya. sigoh Betul. terus terus kemarin itu sama Kak Ega itu ngebahas wakaf tanda-tanda wakaf Mm-mm, saya juga mm-mm. baru tahu kalau ternyata tanda mim itu boleh lanjut. Iya, betul. Ini saya baru tahu kayak gitu-gitu saja. Iya, Belum iya. lagi sama kita kan dapat misalnya kemarin tuh apa ya? Hmm, mad tobi'i mukodar gitu ya, mad asli Mm-mm. mukodar. Itu saya baru Iya. tahu banyak hal-hal baru. Makanya saya di awal-awal kan memang selalu gemeter tuh ya ketemu saja tuh keringet dingin, tegang. Pokoknya saya curhat sama sama suami, sama temen Ya, dekat saya curhat. Beneran saya curhat. Ini saya terusin nggak ya gitu belajarnya saya selalu tegang, selalu selalu berkaca-kaca takut. Terus kata suami ya terserah Bunda kalau emang merasa eh, apa namanya banyak ilmu yang didapat lanjut terus gitu. mm-mm. Tahan aja itu latihan mental katanya gitu. Kayak gitu saja latihan mental sekalian. Oh iya iya. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin gak ketemu-ketemu itu malah saya jadi kangen banget. Ya Allah ini saja Mastia kemana sih kok nggak datang-datang nggak pernah ada gitu kan? Iya. Udah gitu tuh kayaknya coachnya nggak ngasih tahu ya di grup. Aku kan komunikasi sama coach. Aku libur ya, soalnya aku jarang pulang nih ke Ambon. Jadi kalau sekali pulang tuh keluarga ada terus. Jadi rupa-rupanya aku pas cek HP Masti Institute, kok coach nggak ada yang ngabar-ngabar di grup. Pantesan aja ada yang nanyain hari ini kelas nggak ya, hari ini kelas nggak ya. Ya, nggak ada kabar saja. Saya Ya selalu betul. mantengin tuh kebetulan qadarullah kemarin kan ibu mertua kena stroke saja. Innalillahi wa Kena inna stroke. Jadi kan kami anak-anaknya kan anaknya cuma 3, saya menantu gitu ya. Kami bergantian gitu. Tapi di hari Senin, Rabu, Jumat itu saya udah bilang di grup keluarga, mohon maaf saya nggak bisa ya jam segini hari ini. Saya mau ngaji gitu. Tapi 2 minggu nggak ada. Aduh udah mantengin aja kan harus nyari tempat yang sunyi kan. Iya, iya, Terus iya. saya di kamar, nggak bisa di rumah mertua gitu kan. Kok nggak ada? Ya udah setengah 8, jam 8. Nggak ada. Gak apa-apa ya, Bu. Jadi ibu kangen aku senang. Iya. Iya, Bu. Pokoknya aku percaya ibu bisa melewati sesi gemeter-gemeter itu. Karena semua merasakan itu. Aku juga nggak tahu. Aku sampai bercandain teman-teman. Aku kayaknya harus tes psikopat deh. Soalnya aku nih kayaknya selalu bikin orang ketakutan. Dan kok aku seneng ya kalau lihat orang ketakutan. Ah, gimana itu?
Makanya kayaknya belajar di Mastia Institute itu lebih kepada mental deh, teori dan praktek tuh tambah. Iya bener saja mental banget ya Allah. Ditanya sama teman saya tuh bayarnya berapa Bu Ais? Nggak bayar, bayar pakai mental. Bayarnya pakai mental, nggak kuat Karena bayar kalau mental sendiri. karena kalau kita nggak kuat kayaknya udah deh, udah mental kita pasti nggak mau masuk-masuk lagi. Jadi emang itu kayaknya bayarnya pakai mental yang kuat. Saya bilang gitu ke teman saya saja. Insya Allah, insya Allah nanti kalau udah kayaknya ibu nggak lama deh. Aku pengen apa namanya? Mungkin Februari lah ya. Februari nanti aku masukin ibu ke grup coach supaya pembelajarannya lebih lebih deep lagi dan udah nggak ujian lagi. Sistemnya coaching. Jadi nanti kalau ibu udah jadi coach, ibu coachingnya 2 kali. Satu sama coachnya, satu sama aku. Nanti di aku lebih detail lagi. Ya, Cuma kalau ikrob itu, Ustazah, ikrob ya, saya kan belum banyak catatan karena memang iya, Ustadz Mari, karena kan 2 minggu kemarin banyak libur, ada libur tuh ya. Jadi iya. saya memang baru sedikit sekali saja kan kalau saya yang di pesantren waktu saya belajar itu ya misalnya menjelaskannya ya udah gitu dulu kan pakai bahasa Sunda ya Sunda, karena saya di betul. Sukabumi ya. Iya, Itu memang sangat amat berbeda defaultnya ya Ustazah, apa iya namanya? betul. Kesulitannya gitu. Itu aja Iya. sih saya si kesulitan di situ sih Ustazah. Gak apa-apa, tapi kan kesulitan ibu tuh bukan kesulitan gak paham, tapi kesulitan belum terbiasa aja kan. Hmm. Jadi Urutannya bahasa Ustazah. iya betul, karena Narasinya kan polanya oke. berbeda. Iya, dan Ya. gak apa-apa Bu, nanti juga lama-lama bisa. Yang penting ibu latihan aja, atau kalau ada yang nanti sesi gabungan, ibu catat aja yang masih baru-baru, nanti tinggal diulang-ulang aja. Soalnya tentang mengulang-ulang aja sih kita tuh. Ya. Iya benar-benar. Iya itu Ngulang-ulang juga kan aja. makanya saya bisa itu kan di pesantren itu karena diulang-ulang terus kan ya Ustazah ya. Betul, Misalnya betul. eh, Gombi Guna. Kenapa disebut Gombi Guna? Karena ini. Jadi kalau Iya. dulu tuh kita kasih pertanyaan tapi kita yang jawab gitu Ustazah. Iya, terus Waktu dulu. nanti kalau ibu punya beda pendapat, maksudnya teorinya berbeda secara istilah misalnya, atau secara ciri yang dinarasikan berbeda, dan perbedaannya tuh sangat-sangat jauh gitu ya, ibu boleh sampaikan aja, karena nggak sedikit juga teori-teori ini tuh nggak murni dari aku. Tapi pas diskusi sama teman-teman lain, kalau aku dapat di pondok istilahnya ini. Kayak idgham bil gunnah kan ada juga idgham ma'al gunnah. Nah, Nah, ya. itu kan sama tuh, tapi kan bedanya rada jauh ya, ma'al sama bi kan. Nah, itu jadi Iya, nanti iya. teori kita di Mastia Institute jadi jadi gendut lagi tuh gara-gara masukan dari teman-teman gitu. Nah, kalau saya mau tanya, kalau di metode tilawati itu kan gunnah itu 3 harokat, Ustazah. Mm. Tiga, 1 alif setengah atau 3 harokat. Kalau di Ustazah itu kan 2. Sama sih, waktu saya dari kecil juga di Tuhfatul Atfal, saya ngajinya 2 Mm. gitu kan, 2 harokat. Itu eh, jadi gimana tuh Ustazah? Saya kan Nah, kalau ngajarin yang metode tilawati ke anak-anak kan 3 harokat mm-mm. gitu Ustazah. Oke, jadi gini Bu, pertanyaan ini tuh aku juga pernah tanyain ke guruku. Kok dengung itu rasanya lebih lama ya daripada mad, padahal hitungannya 2 harokat. Aku pernah nanya gitu. Karena memang selama ini aku pakainya yang teori dua harokat dengung dan 2 harokat mad. Tapi kan pada kenyataannya mad itu lebih cepat daripada dengung. Dengung walaupun dihitung 2, tapi hitungannya bisa jadi kayak 3 ketukan mad atau malah 4 ketukan mad. Ya kan? Kalau dirasa-rasa dihitung. Dan jawaban guruku adalah sebenarnya hitungan gunnah itu 3. Tapi eh, apa namanya kita sebut 2 supaya dia nggak terlalu kelamaan juga.
gitu. Nah, tapi nanti pada saat praktiknya membunyikannya dia pasti lebih dari mad. Kenapa? Karena mad itu hanya pengulangan huruf vokal. A Hmm. tambah A, selesai. Tapi kalau misalnya dengung, N, N doang, itu baru terhitung bunyi konsonannya, belum dengungnya. N itu masih satu N tapi ngebayang karena dengungnya, ehonya. Nanti dua N, N malah bisa jadi empat ketukan, empat ketukan N. Itulah alasan kenapa hitungannya tiga. Dan pada praktiknya bisa tiga ketukan mad, bahkan sampai ke empat. Jadi pasti lama Oh, dua harokat mad dan dibedakan dengan dua harokat dengung. Kalau ibu mau pakai tiga harokat silahkan, ibu mau pakai dua harokat juga silahkan. Yang penting poinnya satu. Kalau pakai dua harokat gunnah itu lebih lama sedikit daripada dua harokat mad. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ya, dua-duanya benar. Tinggal kita ketemuin di tengah aja. ya, ya. Bu, segitu dulu. Kita 40 menit dan alhamdulillah nggak ada masalah yang kronis banget sama ibu. Nanti aku mau dengar doanya di sesi berikutnya ya. Ya, Karena sudah. doanya, kalau memang doanya udah sedikit sekali lukanya, ya udah berarti mungkin sebelum Februari ibu udah diangkat sebagai coach. Tapi kalau misalnya doanya masih banyak kekacauan di mana-mana, peperangan sana sini, berarti kita tunggu Februari. Cepatlah bisa ya, supaya cepat diangkat sebagai coach. Biar aku punya cucu murid dari ibu. Saya sih ini sih, Ustazah. Oh, tinggal 1 menit nih. Saya saya orangnya enggak apa ya, enggak jauh dari ambis kalau saya. Ambis yang pengen jadi coach, enggak. Saya justru malah pengennya jangan dulu deh, saya belajar dulu yang banyak gitu, Tapi Ustazah. karena kalau ibu nggak jadi coach, ibu nggak terbiasa menyampaikan. Oh, gitu. Jadi standarnya itu bukan karena ibu udah bagus, baru Ah, aku angkat sebagai coach. Tapi kalau udah cukup oke nih doanya, ya udah ajarin orang lain berdoa kayak ibu berdoa. Karena materi oh, pertamanya doa. Dan doa iya, tuh iya. bisa sampai 3 minggu, 3 sampai 4 minggu. Karena banyak yang salah-salah juga. Ya, Iya. sebelum dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kita subhanakallah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Ibu. Selamat beraktivitas. Sama-sama. Sarang heyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.